Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan. Namun sebelumnya, Sora mau ngajakin untuk yang baru datang, selamat datang. Semoga channel ini bisa jadi channel kesukaan kamu. Untuk yang sudah sering nonton, terima kasih banyak. Dan kamu boleh banget selalu dukung Sora ya, dengan cara di-share, di-like juga, atau kasih ide-ide pembacaan seperti apa. Hari ini kita mau baca dengan tema yang tak bisa berpaling darimu. Wow, orang ini nggak bisa berpaling dari kamu ya. Oke. Nah, Sora akan tetap spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Saat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya bisa sedang terjadi, akan terjadi atau sudah terjadi. Let's rock it. Let's restart it. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya yang tak bisa berpaling darimu. Kita mau lihat dulu siapakah orang ini yang tidak bisa berpaling darimu. Ada try me, ya. Orangnya ini cenderung moody kalau yang Sora lihat, ya. Jadi kadang-kadang moodnya selalu berubah-ubah, ya. Dan orang ini kemarin tanpa alasan yang begitu jelas, gitu ya, dia menghilang begitu saja, ya. Ada beberapa dari mereka yang ngeblok kamu di sosial media, mungkin di WhatsApp dan sebagainya, gitu ya. Dan orangnya memang tipe yang kalau ada apa-apa tuh kayak tipenya diem, nggak ngasih penjelasan juga gitu ya. Sesuka-sukanya moodnya dia gitu. Dan ya itu gitu loh. Kalau udah lagi nggak mau diganggu gitu ya, dia akan bisa kayak langsung oh ya udah gitu loh, ngeblocking aja gitu loh, ngilang aja gitu aja, nggak pakai penjelasan, nggak pakai kata-kata gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat. Dan egonya cukup ya lumayan ya, orangnya egonya supaya lumayan besar gitu ya kalau yang Sora lihat di sini ya. eh Hubungan kamu sama orang ini ada hubungan the unsaid ya. Jadi kalian itu kalau yang Sora di sini beberapa di sini banyak yang baru deket gitu ya, atau kalian punya hubungan yang tanpa status. Artinya memang sudah saling tertarik, sudah saling suka atau sudah saling deket gitu ya. Tapi tidak benar-benar dikatakan atau proses apa ya bilangnya ya. Ditembak atau ada proses jadian yang official gitu loh ya. Jadi kayak karena memang orangnya itu bukan tipe yang ngomong. Karena orangnya itu tipenya yang kalau kamu nanya sama dia, jadi kelanjutan hubungan kita gimana nih gitu kan, status kita apa nih, dia selalu merasa kayak memang perlu ya aku ngomong sama hal itu, apakah aku perlu memperjelas tentang hubungan kita, sementara kamu bisa lihat dari perilaku aku, gimana perilaku aku selama ini ke kamu gitu ya. Orangnya memang cenderung seperti itu, kayak lebih suka kayak nunjukin daripada ngomongin ya. Jadi kamu memang merasa mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa kayak ini hubungannya apa ya, karena tidak ada official omongan apa-apa gitu ya. Nah, orang ini memang orang dari masa lalu kamu ya. Orang ini juga ada beberapa yang lebih tua dari kamu secara perilaku atau secara usia ya. Dan apa namanya, kalian sudah punya banyak banyak kenangan gitu ya. Nah, tapi orang ini adalah salah satu orang yang tidak kamu tuh duga-duga kok tiba-tiba dia nongol gitu ya. Out of the blue, tiba-tiba kamu nggak duga-duga, mungkin sama ini udah lama ngilang, udah lama nggak ada kabarnya, kok tiba-tiba dia nongol lagi gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan kalau kata mamanya Sora zaman dulu ya. Nah, orangnya itu memang orang yang cenderung apa ya, playful, dan orangnya itu selama ini adalah orang yang kayak pingin mengontrol dalam satu hubungan ya. Dan orangnya itu kayak kalau Sora lihat di sini memang polanya seperti itu. Orang ini adalah orang yang pingin mengontrol dan orang yang pingin diatur. Jadi kadang bukan pingin diatur, pingin ngatur. Jadi kadang-kadang dia bisa bersikap seperti suka-suka dia gitu ya. Suka-suka dia dan apa namanya, kalau yang Sora lihat di sini dia itu kayak sedang berusaha untuk menghilangkan juga kebiasaan buruk dia di sini ya. Ada yang mungkin kebiasaannya kalau lagi marah, yang tadi Sora bilang diem-diem ngambek, diem-diem hilang gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Berikutnya ya. Nah, orangnya juga suka sarkastik ya. Orangnya juga suka sarkastik, kalau ngomong kadang-kadang mulutnya bisa pedes gitu ya. Terus habis itu kayak bisa nyakitin gitu ya. Dan kadang-kadang kalau dia minta maaf itu kamu merasa kayak kamu tuh minta maaf tuh kayak nggak tulus gitu ya. Jadi cuma minta maaf tuh cuma asal ngomong, kadang-kadang nggak datang benar-benar dari ketulusan hatinya dia gitu ya. Orangnya memang egonya tinggi gitu loh. Jadi
Kalau minta maaf pun cuman asal ngomong, nggak datang dari hatinya bener-bener. Kan beda ya, orang yang memang dasarnya datang dari hati atau enggak gitu ya. Nah, yang berikutnya ada reckless ya. Nah, kalau Sora lihat di sini ya, orangnya itu cenderung ceroboh, cenderung suka-suka dia kalau berperilaku atau berkata-kata. Kalau yang Sora lihat, orangnya juga sangat mudah terprovokasi ya. Jadi orangnya emosinya sangat mudah terprovokasi ya. Dan orangnya ada beberapa yang sifatnya itu bisa posesif ya. Maksudnya kalau dia sudah suka sama orang atau dia sudah sayang sama orang, sifatnya itu jadi bisa posesif dan bisa kayak mau ngatur gitu loh ya. Tapi sesungguhnya dia orang yang cukup ceria ya. Yang berikutnya, orang kamu selama ini sebelumnya adalah orang yang punya banyak sekali conversation sama dia, ngobrol sama dia banyak gitu ya. Kalian punya banyak kesukaan yang sama gitu loh. Selama ini kalian sebenarnya punya banyak kecocokan. Nah, ini adalah salah satu yang membuat dia itu tidak bisa berpaling dari kamu. Ya, karena dia rindu dan dia kangen sama obrolan-obrolan sama kamu. Ya, kalau kalian ngobrol tuh bisa panjang, bisa berjam-jam, bisa ngomongin banyak hal gitu ya kalau yang Sora lihat. Dan ya, tapi orangnya itu kalau orangnya itu bisa menimbulkan situasi yang dia tuh seperti kaku ya, kaku, cuek gitu ya. Kalau udah bener-bener nggak mau ya, orangnya itu memang orang yang kaku ya. Dan kamu juga sempat merasa kayak, kok kamu kejam banget ya, tiba-tiba nyuekin aku, tiba-tiba ngeblok aku aja gitu aja tanpa perasaan gitu ya. Itu yang kamu merasakan ya. Orang ini adalah orang yang tadi Sora udah bilang dia punya power issues. Jadi dia ketika kamu mencoba untuk mengontrol dia, atau kamu pinginnya dia seperti mau kamu, dia nggak suka. Ya, dia pinginnya jadi dia yang ngontrol. Ya, dia itu orangnya kayak susah untuk diatur gitu loh. Jadi dia maunya dia yang ngatur. Jadi kalau Sora lihat di sini, salah satu masalahnya kalian itu bisa ada perpisahan dan sebagainya karena dia merasa sudah mulai terikat dan teratur dalam relationship, sedangkan dia maunya suka-suka dia. Ya, itu yang Sora lihat di sini. Dan kalau Sora lihat di sini ya, dia pingin ya, dia ada satu niatan untuk mencoba mengambil kesempatan gitu loh ya, untuk mencoba ke kamu lagi. Oke, dia pengen coba ke kamu lagi, pengen coba take a chance ya, karena dia tidak bisa berpaling dari kamu. Nah, kita cuma mau lihat kenapa sih dia tidak bisa berpaling dari kamu ya. Yang pertama, kamu itu adalah orang yang dia sangat suka sekali, tadi kan Sora udah bilang berkomunikasi sama kamu. Tapi masalahnya adalah orang ini sepertinya sudah punya suatu ikatan yang official. Jadi memang di sini ada hubungan third party situation. Di sini ada agreement, ada letter. Ada yang memang sudah berstatus bersuami atau beristri ya, atau sedang dalam proses pisah gitu ya. Jadi salah satu yang menghalangi adalah memang dia masih dalam proses terikat sama seseorang. Ya. Yang berikutnya adalah dia itu kayak kemarin ngeblok kamu atau ngejauhin kamu karena dia seperti membutuhkan waktu untuk berpikir di tengah situasinya dia bahwa dia itu sedang masih terikat sama orang lain gitu ya, atau masih proses dalam perpisahan gitu loh ya. Jadi dia merasa kayak aku perlu untuk break dulu, narik diri dulu ya. Tapi di satu sisi dia juga jadi sering banget kepikiran sama kamu sebelum tidur ya. Jadi setiap kali dia beristirahat atau sebelum tidur dia kepikiran kamu terus ya. Dan dia seperti kayak kalau yang Sora lihat, kamu tuh jadi orang yang sering ngebuat dia itu ngerasa dapat inspirasi. Setiap kali keingetan kamu membawa ketenangan buat dia, bawa inspirasi buat dia gitu loh. Dan kamu adalah orang yang bisa pikiran dia tuh jadi nggak mumet lagi ya. Dan dia merasa sama kamu, dia bisa kayak nyaman, dan dia merasa sama kamu itu kalian bisa bersama-sama menjadi sesuatu yang kayak kompak gitu loh, bareng-bareng gitu. Jadi seperti the A-team bahasa Sora. Jadi kayak kompak banget, klop banget, itu yang dia rasain ya. Kenapa itu dia tidak bisa berpaling dari kamu kalau yang Sora lihat di sini ya. Berikutnya ya. Nah,
apa namanya, dia itu hanya berusaha menunjukkan seperti dia nggak tertarik gitu ya, atau dia langsung buru-buru menghilang, karena itu tadi dia masih dalam periode di mana dia masih terikat ya dalam satu hubungan yang mengikat dia. Sementara gitu ya, dia belum bisa bergerak dengan bebas, dan di satu sisi dia itu orangnya nggak suka diatur ya. Jadi sebenarnya dia tuh ngerasa cocok sama kamu, tapi dia suka kebebasan di satu sisi, jadi nggak suka kayak begitu banyak diatur lah ya. Dan dia merasa sama kamu itu, dia banyak merasa seperti kayak nyaman gitu loh ya, nyaman, merasa lebih rileks dan merasa lebih tenang kalau Sora lihat di sini ya. Hanya itu tadi, dia menarik diri karena dia masih butuh waktu untuk sendiri dulu. Oke, selain masalah statusnya, kita mau coba lihat selain masalah statusnya, apakah ada masalah yang lain lagi yang membuat dia tiba-tiba menghilang dari kamu ya. Kita mau lihat apakah ada masalah yang lain lagi. Sebenarnya adalah tentang masalah permintaan waktu gitu ya. Artinya di sini banyak sekali waktu yang sudah senang atau happy sama-sama sebenarnya. Nah, dia cukup senang sama kamu karena kamu jadi orang yang suportif untuk dia, seseorang yang sangat pengertian sama dia juga gitu ya. Kamu jadi orang yang sebenarnya sangat loving personality. Jadi dia merasa bahwa kamu tuh jalan sama kamu bisa santai dan bisa ringan. Hanya ketika kalau kamu sudah mulai menanyakan tentang kejelasan hubungan, itu yang menjadikan beban. Nah, dia itu kayak mulai mendapatkan warning-warning bahwa ketika dia sudah mendapatkan tekanan gitu loh ya, hubungan jadi sudah nggak fun lagi, itu yang mulai dia takutkan. Apalagi dengan kondisi dia yang dia dengan kondisi yang dia juga masih nggak bisa bergerak banyak dengan posisi dia gitu loh. Kalau Sora lihat di sini ya. Oke, kita mau coba lihat kenapa dia selalu keinginan kamu lagi. Jadi sebenarnya dibilang sama kamu tuh nyaman ya, menghabiskan sama waktu kamu itu nyaman ya. Dan dia tuh sebenarnya banyak sekali stres, dan kamu banyak sekali menjadi orang yang mengikis stres dia pelan-pelan. Kamu jadi orang yang support dia, jadi orang yang tangguh ya. Kamu juga jadi orang yang mandiri gitu loh. Sebenarnya di sini kalau yang Sora lihat ya. Kamu membantu dia melepaskan stresnya dia. Ya, berkomunikasi dengan kamu itu membantu dia melawan segala rasa kesepian di dalam dirinya dia. Dari di sini banyak merasakan kesepian, kehampaan, kesedihan, ya. Karena ada beberapa di sini memang yang long distance relationship sama kamu ya. Dia berada di tempat yang jauh, ya LDR. Ini yang semakin ngebuat hubungan tuh sulit gitu. Namanya jauh itu kan nggak bisa ngerasain energinya langsung ya. Dan di sini juga ada sedikit tentang masalah finansial. Jadi ini kombinasi tentang status dia, posisi dia, dan tentang ketidaksiapan dia soal namanya komitmen lebih ya. Tapi sebenarnya secara garis besar dia menyukai waktu yang dia habiskan sama kamu ya. Sekarang ya, dia merasa tidak bisa melupakan kamu. Orang ini berusaha untuk ngeblok kamu, berusaha untuk bisa ngelupain kamu, tapi apa yang terjadi ya. Kita mau lihat isi hatinya. Ini dulu. You still take my breath away. Jadi setelah dia sudah berusaha ngeblok kamu, ngelupain kamu, ternyata dia masih suka keingetan kamu. Ya, kamu masih dia kangenin, dia masih ada crush sama kamu bahasanya gitu loh ya. Masih yang secara fisik juga masih tertarik sama kamu. Kalau yang Sora lihat ini, ya. Yang berikutnya tuh. Tapi di satu sisi aku tuh takut untuk mengambil langkah berikutnya. Kayak bingung habis mau mengambil langkah selanjutnya, itu dia ada ketakutan. Sebenarnya bukan dia nggak suka kamu, tapi dia hanya belum siap untuk mengambil langkah berikutnya. Ya. Oke, dan tanpa sadar dia itu selalu membanding-bandingkan orang lain sama kamu. Ada orang yang deket lagi yang lain, atau ada orang lain, dia tuh suka tanpa sadar ngebanding-bandingin sama kamu. Ya, dia baru ngerasa kayaknya aku belum bisa move on deh. Kenapa setiap kali ada orang baru, aku juga selalu bandinginnya sama kamu. Ya, aku tuh udah sering banget kepikiran untuk mau kontak kamu lagi, mau reaching kamu lagi. Tapi orang ini tuh kayak maju mundur, kayak nggak yakin gitu loh. Dia nggak yakin karena itu tadi dengan statusnya dia dan dengan kondisi dimana kayak kalau kamu minta jawaban dia harus ngomong apa gitu ya.
Dan dia sebenarnya merasa bersalah sama kamu, dia buat kesalahan besar sama kamu. Ya, mungkin dengan bersikap suka-sukanya dia ke kamu gitu loh, yang apa, mempermainkan kamu gitu loh, yang main ngeblok kamu gitu aja, itu kan juga kayak ego ya. Dan dia tuh sebenarnya merasa bersalah. Dia masih sering banget ngeliatin foto kamu, artinya orang ini juga memang masih suka stalking kamu ya, masih merhatiin kamu orang ini ya. Dan dia tuh selalu masih keingetan tentang wangi kamu, bau kamu. Scent itu bau atau aroma tubuh seseorang tuh ada yang sabunnya atau minyak wanginya mengingatkan dia tentang kamu. Oke. Dan dia itu sebenarnya masih getting lost. Dia masih bingung sama apa yang dia mau. Situasi sekarang masih berantakan banget gitu. Aku juga bener-bener masih bingung sama apa yang aku mau. Tapi yang aku tahu adalah aku ingin mendapat kesempatan untuk coba dekat lagi sama kamu. Dan aku sangat menginginkan kamu. Ya, jadi setelah menjauh itu dia nggak bisa berpaling dan ternyata dia masih menginginkan kamu. Oke. Dan dia berharap suatu hari dia bisa membuat segala sesuatu lebih baik daripada situasi yang sekarang. Dan aku sekarang butuh waktu untuk aku sendiri dulu. Untuk beberapa waktu ini dia akan sendiri dulu, ya. Untuk mencari dulu, memikirkan dulu jalan keluarnya dia akan mau seperti apa. Gitu ya. Dan aku tuh masih kayak orang-orang di sekeliling dia, pendapat orang-orang, omongan orang-orang itu masih mengaruhin dia. Jadi dia tahu bahwa dia tuh masih belum stabil. Ya. Jadi orang ini kan mau ke kamu lagi aja kayak maju mundur gitu loh. Ya. Oke, dan dia merasa dia ingin minta maaf karena dia tidak bisa menepati janjinya sama kamu. Jadi di sini juga banyak yang nggak bisa ngelupain karena memang masih terbayang-bayang sama janji sendiri yang diomongin. Makanya Sora sering bilang kalau ngomong apalagi janji hati-hati. Karena namanya janji itu ada energinya. Apalagi kalau diucapkan sepenuh hati. Akan merema bahasanya. Terulang di kepala dan termemori di bawah alam sadar. Dan kamu tidak bisa tergantikan. Makanya dia tidak bisa melupakan kamu atau berpaling dari kamu. Karena kamu memang tidak bisa tergantikan oleh yang lain. Gitu ya. Dan dia sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik. Untuk masa depan yang lebih baik. Jadi orang ini memang sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya, akan berusaha dulu untuk melakukan sesuatu sama dirinya. Gitu loh. Ya. Sebelum dia bisa ke kamu, apa yang akan terjadi berikutnya? Side. Dia memang harus memutuskan dengan cepat apa yang dia mau. Ya, untuk sekarang memang ada rasa sakit yang harus ditanggung dulu. Ya, masih ada beban. Makanya kalau Sora bilang orang ini masih ingin menyelesaikan bebannya dulu. Jadi orang ini ingin menyelesaikan bebannya. Selesaikan dulu segala bebannya yang harus jadi tanggung jawab dia. Segala urusan yang unfinished business itu harus dia selesaikan atau harus dia akhiri dulu. Ya, supaya hubungan ini nggak lagi terus-terusan cuma deket doang, nggak jelas arahnya, hubungan yang ditutup-tutupin gitu ya, main rahasia-rahasiaan karena status yang nggak jelas ya. Dan nah, nanti dia akan ke kamu kok. Kapan? Segera kalau Sora lihat. Membawa kembali ketulusan. Tapi dia memang di sini masih banyak PR-nya. Dia selesaikan dulu segala drama, masalah yang ada di dalam hidupnya dia. Jadi kalau Sora lihat orang ini akan ke kamu. Karena dia memang tidak bisa melupakan kamu. Dan semakin dia sendiri dan memikirkan segala sesuatunya, dia masih malah semakin kayak pingin ke kamu sebenarnya. Oke? Tapi itu tadi, karena dia merasa bahwa orangnya memang susah ditebak. Karena sifatnya yang tadi Sora bilang, dia nggak selalu mengungkapkan segala sesuatunya dengan fair gitu ya. Oke? Di sini ada kartu dari astrologinya, apa dengan periode waktunya, kira-kira kapan dia akan menghubungi kamu. Ya, Sora akan men-shuffle di sini. Sora akan ambil 5 zodiak bersama dengan 5 periode waktunya. Possibility kapan dia akan ngubungin kamu ya, tapi intinya dia tidak bisa berpaling dari kamu ya. Yang pertama ada Gemini ya, dia mungkin akan mencari kamu dalam 3 minggu atau 3 bulan lagi. Lalu ada Scorpio, ada yang 8 minggu atau 8 bulan lagi. Sora baca tulisan di bawahnya tuh ya. Jadi ini udah dikocok ya, ayah bunda. Ada Cancer, 4 minggu atau 4 bulan lagi. Libra, 7 minggu atau 7 bulan lagi.
Ada Aries, 1 minggu atau 1 bulan lagi. Ditunggu ya Sahara. Ini bisa diambil periode waktunya, bisa diambil zodiak, kayak dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Nah itu bisa jadi zodiak dia, bisa jadi zodiak kamu. Oke, kita mau coba lihat untuk astrologinya. Tiga. Oh, ada P, ada U, ada Z, ada A, P-nya ada 2, ada M, ada N, ada L, ada S, ada C, ada F, ada E, ada N lagi, ada N lagi, ada D, C, dan Q. Oke, ini untuk alfabetnya ya. Ingat ya, ini cumalah tambahan sama namanya astrologi. Ya bisa dapat aja energinya, bisa dapat memang astrologinya. Ya. Kalau kamu sudah tahu dari awal bacaan ini memang untuk kamu, ya sudah, ini memang untuk kamu. Ya, dicek nama depan, nama belakang, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora, minta maaf. Kalau mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut atau masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora ya. Nontonin Sora terus. Sora juga ada di Snack App dan juga ada di TikTok ya. Di sana ada bacaan pendek. Teruslah menjadi orang baik dan berpositif thinking, manifestasikan hal-hal bagus dalam hidupmu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye bye.